Di episode sebelumnya diceritakan, klan Xiao yang dulunya jaya kini berada di ambang kehancuran. Kekuatan garis darah mereka melemah, dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan klan adalah Xiao Xuan, kepala klan yang telah mencapai setengah langkah menuju tingkat Dodi. Namun, meski telah berada di puncak Doseng, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya untuk menembus batas itu. Di tengah kekhawatiran para tetua, Xiao Xuan menerima kabar dari penjaga perbatasan bahwa klan Hun telah menyusup ke wilayah mereka secara diam-diam. Ancaman dari musuh lama ini membangkitkan kembali dendam lama. Namun, Xiao Xuan tidak bertindak gegabah. Dia justru memutuskan langkah terakhir, memimpin seluruh klan Xiao ke makam surgawi demi mencoba menembus Dodi. Sementara itu, di alam Hun, Nihility Devouring Flame, roh api surgawi peringkat 2, bekerja sama dengan klan Hun dalam rencana gelap mereka. Ribuan tahun lalu, dia menelan Raja Klan Tunling dan mewarisi kemampuan penelan garis darah. Bersama Hu Tiandi, mereka menyusun strategi untuk mencegah Xiao Xuan. Mereka mengetahui rencana Xiao Xuan untuk menggunakan kekuatan darah seluruh klan dalam upaya menembus Dodi, dan memutuskan untuk menyerangnya di makam surgawi. Xiao Xuan dengan penuh tekad memimpin lebih dari setengah anggota klannya menuju makam surgawi. Dia disambut oleh Gu Yuan dari klan Gu, yang membuka pintu masuk makam dengan kekuatan rahasia. Xiao Xuan pun bersiap memulai upaya terakhirnya. Namun sebelum mereka memasuki makam, ruang langit bergolak, dan Hun Tiandi, pemimpin klan Hun, muncul mengayunkan kipas lipat, membawa serta aura perang yang mengerikan. Pertempuran besar antara dua klan kuno pun akan segera dimulai. Sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib klan Xiao. Xiao Xuan, mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal sepenting menerobos ke Dodi? Bukankah ini terlalu tidak sopan sesama 8 klan kuno? Hun Tiandi tersenyum saat berkata demikian, namun di matanya tersembunyi kegelapan. Hun Tiandi, jangan banyak bicara omong kosong. Ambisi serigala klan Hun dan perbuatan licikmu selama bertahun-tahun ini sudah jelas. Sekarang kau berpura-pura menjadi pria terhormat. Watak Xiaole memang pemarah dan selalu tidak sabaran. Kata-katanya juga sangat tajam. Dia bahkan langsung mencaci maki Hu Tiandi. Hu Tiandi seolah tidak mendengarnya. Matanya terus tertuju kepada Xiao Xuan, mengipasi kipas lipatnya perlahan dan tersenyum tipis. Saudara Xiao Xuan, hari ini aku ingin meminjam 2 benda darimu. Kuharap saudara Xiao Xuan mengabulkannya. Aku pasti akan sangat berterima kasih di kemudian hari. Mata Xiao Xuan memancarkan sedikit kekejaman, dan dia tersenyum dingin. Kau menginginkan Gyo Kaisar kuno Tousei milik klan Xiao kan? Hun Tiandi berkata, benar. Yang pertama adalah Gyo Kaisar kuno Tousei. Adapun benda kedua, mata Hun Tiandi memancarkan sedikit ejekan ketika melanjutkan dengan dingin. Itu adalah kepala saudara Xiao Xuan. Sebelum kata-kata itu selesai, bayangan hitam melintas dan Hun Tiandi sudah melesat di depan Xiao Xuan. Seketika, angin dan awan berubah drastis. Boom! Xiao Xuan menangkis dengan telapak tangan, dan serangan keduanya langsung merobek ruang di sekitarnya. Angin menderu, petir menyambar, dan guntur bergemuruh. Pertarungan ahli puncak Doseng bintang 9 memang mengerikan. Satu serangan saja memicu guntur langit. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang bergetar dari ruang di langit. Disertai awan gelap, bayangan hitam besar keluar dari celah spasial. Tawa jahat anggota klan Hun terdengar seperti iblis dari neraka yang bercampur dengan ratapan jiwa di bawah rantai. Pasukan klan Hun telah tiba. Semua ahli klan Xiao juga menggerakkan doki di seluruh tubuh mereka, bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera pecah. Klan Hun masih menjijikkan. Xiao Xuan mendengus dingin, memotong doki raksasa yang dikumpulkan Hun Tiandi dengan satu tebasan. Orang yang sekarat, masih banyak bicara omong kosong. Hun Tiandi sedikit menyipitkan matanya, rambutnya juga sedikit berantakan karena angin kencang. Tidak lagi terlihat seperti sarjana seperti sebelumnya. Xiao Xuan berhadapan dengan Hun Tiandi. Sementara tidak jauh dari sana, orang-orang klan Hun yang tak terhitung jumlahnya berkerumun menuju orang-orang klan Xiao di tanah. Klan Xiao juga meledakkan aura yang sangat mengerikan, menyambut pertarungan melawan klan Hun. Xiao Xuan, tidak peduli seberapa keras perjuanganmu hari ini, di masa depan klan Xiao tidak akan ada lagi. Hu Tiandi menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Saudara Xiao Xuan, bertahun-tahun yang lalu aku berkata, dengan bakatmu, kekuatanmu, selama kita bekerja sama, bukankah dunia doki ini akan ada di tangan kita? Xiao Xuan hanya menjawab dengan tenang. Semua orang tahu ambisimu. Hun Tiandi,
Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Xuan berubah menjadi bayangan dan dengan cepat berlari menuju makam surgawi. Melihat ini, Hun Tiandi baru saja akan bergerak ketika 3 orang menghalangi jalannya. Oh, 3 orang suci klan Xiao. Hun Tiandi menyipitkan mata. Nadanya sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kalian bertiga masih hidup. 3 lelaki tua yang muncul di hadapan Hun Tiandi adalah 3 orang suci klan Xiao, juga tetua klan Xiao sebelumnya. Di tengah, lelaki tua bungkuk berpakaian abu-abu bernama Xiao Qian, tetua agung klan Xiao sebelumnya. Kekuatannya bisa mencapai tingkat Douseng bintang 9 awal. 2 orang di sampingnya masing-masing bernama Xiao Zeng dan Xiao San. Keduanya adalah ahli Douseng bintang 8. Hun Tiandi. Nama itu memang cocok. Beberapa ratus tahun yang lalu masih Douseng bintang 6. Sekarang sudah mencapai Douseng bintang 9. Xiao Qian menatap Hun Tiandi. Dalam persepsinya, kekuatan Hun Tiandi jauh di atasnya. Meskipun Xiao Qian juga telah menyentuh alam Douseng bintang 9. Xiao Qian melirik orang-orang klan Xiao di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia bergumam. Tak disangka garis keturunan klan Xiao juga dimulai. Tidak heran Xiao Xuan mengambil resiko. Ketiga orang ini setelah pensiun terus mengasingkan diri di area terlarang klan Xiao. Sebelumnya Xiao Xuan telah membangunkan mereka. Karena dengan kekuatan Hun Tiandi, mungkin seluruh klan Xiao selain Xiao Xuan, hanya 3 orang suci klan Xiao yang bisa sedikit menahan. Enyahlah! Hun Tiandi berteriak keras. Hanya dengan suara yang mengandung tekanan jiwa ini sudah menarik energi spasial di sekitarnya. Energi-energi ini seperti gelombang laut yang menghantam 3 orang suci klan Xiao. 3 orang suci klan Xiao tetap tenang, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Xiao Qian berkata, hancurkan, dan dia berhasil mengatasi badai energi yang datang. Suara ledakan bergema di langit dan bumi. Tepat ketika klan Xiao dan klan Hun berhadapan, Hu Yuan berteriak dengan dingin, Hun Tiandi, ini wilayah klanku. Klan Hunmu tidak diterima di sini. Klanku yang bermartabat seperti itu benar-benar membiarkan klan Hun masuk. Jika berita semacam ini tersebar, itu akan menjadi lelucon. Hun Tiandi sama sekali tidak memperdulikan omelan Gu Yuan. Dia terus menatap Xiao Xuan yang semakin mendekati makam surgawi. Hatinya tidak bisa tidak menjadi sedikit cemas. Jika Xiao Xuan benar-benar menggunakan kekuatan makam surgawi untuk naik menjadi Dodi, maka klan Hunnya yang akan terancam terhapus. Di depannya berdiri 3 orang suci klan Xiao. Meskipun kekuatan ketiga orang ini tidak sekuat dirinya, tetapi jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Selain itu, klan Xiao masih memiliki banyak ahli. Ahli klan Hun yang menghadapi mereka untuk sementara waktu tidak bisa melepaskan diri. Kepala klan Hun terlalu sombong. Kita, di samping Gu Yuan, Guli menatap Hun Tiandi dan orang-orang klan Hun. Matanya dipenuhi amarah. Guli adalah komandan tertinggi pasukan kegelapan. Sosoknya kekar dan kekuatannya berada di tingkat Douseng bintang 7. Benar, kepala klan Hun ini benar-benar terlalu sombong. Tidak hanya menyusup ke alam Gu, tapi juga secara terang-terangan memprovokasi perang. Gu Dao juga berkata dengan dingin sementara doki berputar di tangannya. Begitu Gu Yuan memberi perintah, dia bisa menggunakan teknik bertarungnya kapanpun. Mata Gu Yuan berfluktuasi. Merenung sejenak, baru saja akan memberi perintah untuk bergerak ketika terdengar suara Xiao Xuan dari kejauhan. Terima kasih telah membantuku membuka makam surgawi. Permusuhan antara klan Xiao dan klan Hun, saudara Gu Yuan tidak perlu ikut campur. Gu Yuan menghela nafas dan bergumam, maaf. Melihat Xiao Xuan hendak memasuki makam surgawi, Hun Tiandi langsung menjadi ganas. Matanya merah menyala, dan dia melancarkan keterampilan bertarung yang menghancurkan bumi. Siapapun yang menghalangiku, mati. Guntur penghancur jiwa setan darah. Seketika, awan darah bergulung-gulung. Energi besar membentuk guntur darah demi guntur darah di awan yang bergulung. Mata 3 orang suci klan Xiao juga memancarkan sedikit kesungguhan. Mereka pernah mendengar tentang guntur penghancur jiwa setan darah ini. Salah satu keterampilan bertarung terkuat Hun Tiandi. Konon, jika dilatih hingga sempurna, bisa melampaui tingkat surga. Telapak penolak iblis kesedihan agung. Aktifkan. 3 orang suci klan Xiao secara bersamaan melancarkan teknik bertarungnya. Terlihat telapak tangan raksasa menyambut guntur penghancur jiwa setan darah. Keduanya bertabrakan, suara gemuruh bergema di seluruh penjuru. Di medan pertempuran lain, orang-orang klan Xiao dan klan Hun juga berhadapan. Hun Nian, salah satu dari 4 raja setan klan Hun, memuntahkan seteguk darah. Jelas dia juga terluka. Memang pantas menjadi tetua Xiao Yi yang terkenal.
Bahkan aku dan Hun Yuantian bekerja sama pun tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Melihat Hun Nian dan Hun Yao yang mengincar dengan tatapan tajam, Xiao Yi masih dipenuhi amarah dan langsung berteriak. Bukankah yang paling kalian sukai, klan Hun, adalah tindakan tercela seperti menindas yang lemah dengan jumlah banyak dan menyerang dari kegelapan? Hun Nian tertawa marah. Bagus, sangat bagus. Tunggu sampai kami berdua menangkapmu. Lihat apakah kau masih bisa memaki. Setelah itu, Hun Nian dan Hun Yao berdiri berjejer. Serangan gabungan, cahaya iblis ganda jiwa. Xiao Yi mendengus dingin, mengayunkan pedang raksasa energi di tangannya untuk menyongsong. Pedangnya seperti pelangi panjang ketika menembus langit. Pada saat ini, aura doseng bintang 8 awal terungkap sepenuhnya. Siapapun yang menantang kekuatan klan Xiao, mati. Sebuah teriakan marah menembus ruang yang retak, seperti guntur yang meledak bergema di udara. Begitukah? Aku ingin lihat bagaimana klan Xiao menjaga apa yang disebut kebanggaanmu. Pada saat ini, dari pasukan klan Hun yang tak terhitung jumlahnya, seorang lelaki tua berjalan perlahan sambil memegang tongkat. Kerutan di wajahnya serta gerakannya yang lambat tampak begitu rapuh. Tetapi orang yang benar-benar memahami kisah klan kuno tahu betapa mengerikannya lelaki tua ini. Dia adalah Hun Chi, komandan pasukan dunia bawah klan Hun, Raja Iblis Jiwa Bintang 8. Hun Yuantian, Hun Sengtian, maju. Dua Raja Iblis yang tersisa terbang keluar dari pasukan klan Hun, berdiri di belakang Hun Chi di sisi kiri dan kanan. Dua aliran doki yang sangat dominan langsung mengalir keluar, membentuk sepasang sayap hitam selebar ribuan zang. Pasukan dunia bawah, dengarkan perintah. Bentuk formasi langit terisolasi sayap dunia bawah. Ribuan kabut hitam muncul dari pasukan klan Hun, disertai dengan perubahan formasi barisan ahli klan Hun yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam ini berputar, mengumpul, menempel di belakang sayap hitam yang dibentuk oleh dua Raja Iblis, memperpanjang sepasang sayap raksasa ribuan zang ini berkali-kali lipat. Bangkit! Hun Chi mengangkat tongkatnya perlahan dan menunjuk langit. Sepasang sayap iblis ribuan zang ini tiba-tiba terbuka lebar, tampak menutupi langit dan bumi. Hun Chi menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk esensi darah, menggambar segel dengan tongkatnya, dan mengukirnya di sayap raksasa. Klan Xiao, rasakan kekuatan formasi besar klan Hunku. Sepasang sayap raksasa yang menutupi langit ini tiba-tiba jatuh dari langit, seolah-olah akan menutupi seluruh pasukan klan Xiao dan menghancurkannya. Klan Xiao, bentuk formasi. Xiao Yi berteriak tajam. Murid-murid klan Xiao juga terbang ke udara. Mereka membentuk formasi besar. Hembusan badai dahsyat muncul dari formasi besar klan Xiao dan menciptakan lubang angin raksasa. Boom! Badai energi kuat yang terbang keluar dari lubang angin meniup paksa sayap hitam yang dibentuk oleh pasukan klan Hun. Sinar matahari kembali muncul, menyinari bumi, membuat hati setiap orang kembali merasakan kehangatan. Di sisi lain, Xiao Xuan telah berhasil memasuki makam surgawi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.